Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Subit Pangkat BKD Provinsi Bengkulu dan salam sehat selalu. Hari ini kami dari Subit Pangkat BKD Provinsi Bengkulu ingin sharing dengan Bapak Ibu terkait masalah kenaikan pangkat. Nah, hanya saja untuk kesempatan kali ini bahwa kami ingin memberikan salah satu dari permasalahan kenaikan pangkat yang biasanya tidak diberikan persetujuan teknis oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, macam jenis kasus kenaikan pangkat reguler yang ditolak oleh BKN. Saksikan terus. Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kenaikan pangkat, silahkan tekan subscribe, kemudian tekan like dan share kepada yang lain. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita membahas kasus kenaikan pangkat reguler yang ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara, maka perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kenaikan pangkat reguler itu hanya untuk jabatan pelaksana. Nah, kemudian juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kenaikan pangkat itu adalah penghargaan. Maka dari itu, ketika kita bicara masalah penghargaan, ada persyaratan-persyaratan tentunya yang harus dipenuhi. Baik, Bapak Ibu, kita bahas satu persatu kasus yang biasanya ditolak oleh kantor regional BKN atau Badan Kepegawaian Negara khusus untuk jabatan pelaksana atau reguler. Yang pertama, bahwa biasanya ditolak karena penyampaian persyaratan melewati dari batas waktu yang ditentukan. Kita sudah menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, kemudian juga untuk mengirimkan dokumen-dokumen terkait dengan persyaratan melalui elektronik, yaitu doku digital. Maka tentu kalau tidak ingin gagal kenaikan pangkat yang diusulkan, maka sampaikanlah ke BKD atau BKPSDM tepat waktu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang ditemukan sehingga ditolak, yaitu PNS yang kompetensinya tidak sesuai dengan jabatan dan penempatannya. Salah satu contoh misalnya, seorang PNS A, beliau memiliki kompetensi sarjana pertanian, kemudian diangkat di dalam jabatan pelaksana, tapi jabatan tersebut sebagai analis keolahragaan misalnya, atau penyuluh olahraga, dan penempatannya juga tidak sesuai, misalnya di sub bagian keuangan. Nah, maka yang benar adalah linier, apa yang kualifikasi butuhkan, kemudian didukung oleh kompetensinya dan juga penempatan, sehingga kinerjanya juga akan baik, sehingga dapat diberikan penghargaan. Ini yang dikatakan dengan sejalan dengan merit system Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kenaikan pangkat reguler ini ditolak, yaitu belum 4 tahun dalam pangkat terakhir. Nah, reguler itu Bapak Ibu 4 tahun kenaikan pangkat dari yang terakhir baru bisa diusulkan. Nah, ini sering menjadi temuan kami, diusulkan sebelum 4 tahun dalam pangkat terakhir. Mohon Bapak Ibu nanti diperiksa dulu sebelum diusulkan ke BKD atau BKPSDM. Baik, yang selanjutnya yaitu yang keempat, kasus yang juga sering ditolak oleh BKN adalah
PNS yang diusulkan akan melampaui pangkat atasan langsungnya. Jadi ketika seorang PNS dengan golongan misalnya sama-sama dengan pimpinannya saat ini, atasan langsungnya saat ini di 3D, maka yang bersangkutan ingin mengusulkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi ke 4A, tidak bisa diakomodir. Kenapa? Karena atasannya 3D. Berbeda kasus dengan apabila atasannya bersamaan dengan yang bersangkutan sama-sama untuk naik ke golongan di 4A. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang selanjutnya yaitu data di sistem aplikasi pelayanan kepegawaian SAPK BKN itu belum terupdate atau belum dimutakhirkan, sehingga tidak bisa informasi tersebut sampai di BKN. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu mendapatkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kepegawaian, maka hendaknya berkoordinasi dengan sub membidangi kepegawaian yang ada di OPD Bapak Ibu untuk berkoordinasi ke Badan Kepegawaian Daerah provinsi atau kota Bapak Ibu. Selanjutnya usul kenaikan pangkat reguler yang ditolak oleh BKN adalah penilaian prestasi kerja salah atau tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi penilaian prestasi kerja ini P2KP ini adalah bagian yang sangat penting karena kenaikan pangkat itu sebagaimana saya ungkapkan di awal adalah sebagai penghargaan. Tentu prestasi kerja harus bernilai baik. Namun manakala Bapak Ibu prestasi kerja terdapat kekeliruan atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka tidak dapat diukur dengan baik terkait dari hasil prestasi kerja selama 2 tahun terakhir. Maka dari itu Bapak Ibu pedomani aturan-aturan yang menyangkut dengan penilaian prestasi kerja pegawai sehingga tidak menemukan masalah. Kemudian tertolak kaitan dengan formasi jabatan fungsional tertentu, ini khusus bagi PNS yang sebelumnya menjadi jabatan fungsional tertentu, ketika pindah ke dalam jabatan pelaksana tidak melampirkan surat keputusan pemberhentian jabatan fungsional tertentunya. Nah, ini untuk kasus yang sebelum atau sampai dengan 2018. Dan yang terakhir tertolak biasanya Bapak Ibu, yaitu seluruh dokumen, tentu ini nanti akan di scan dalam bentuk PDF, namun tidak dapat terbaca dengan baik. Nah, itulah jenis atau kasus kenaikan pangkat reguler yang biasanya tertolak oleh BKN. Kami berharap bahwa ini tidak terjadi lagi kepada PNS yang ada di kabupaten, kemudian provinsi, kemudian pusat, sehingga dapat dicermati kemudian dilengkapi, dan harapannya bahwa penghargaan ini adalah betul-betul penghargaan yang patut didapatkan oleh Bapak Ibu. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan sesuatu hal yang saya sampaikan. Kalau memang ada yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang pas, saya minta maaf. Dan nanti kalau memang ada informasi update yang terbaru, mohon ditulis di kolom komentar, dan kami menerima terkait informasi yang update bagi kami yang belum mendapatkan itu. Demikian saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.